Isu persoalan dugaan korupsi, penggelapan dan manipulasi pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, PBB, yang diduga merugikan keuangan negara, keuangan daerah dan diduga telah dilakukan dengan sengaja hampir 10 tahun oleh manajemen PT Krakatau Posko, PT KP, semakin bergulir deras sampai ke ranah dengan pendapat hearing ke gedung DPRD Kota Cilegon. Ketua DPRD Kota Cilegon mengundang pihak PT Krakatau Posko, pengurus besar Al-Hairiah, Kamar Dagang dan Industri Kadin, Kota Cilegon, dan pengusaha sekota di gedung DPRD Kota Cilegon untuk membahas hal tersebut, Senin 27 Mei 2024. Bapak Sanudin, Bapak Yusuf Amin, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan hormati juga rekan-rekan dari Posko, ada Pak Reza, ada Pak Edwin, teman-teman yang lain saya belum kenal. Juga tak lupa yang kami cintai semua pengusaha dan masyarakat Cilegon yang mudah-mudahan juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali langsung saja dalam rangka menindaklanjuti mubeng dan pegelnya caleg, kami ingin sampaikan beberapa poin sebagai prolog dulu barangkali. PS Posko itu didirikan pada tahun 2011, betul ya, kira-kira mulai kick off itu 2011. Kami ini masyarakat Cilegon menyadari bahwa investasi itu penting. Dan selama sejak tahun 1977 dibangun industri Cilegon itu surga investasi. Ya, kalau Banten itu dibilang Banten the gateway for investment di Indonesia, maka Cilegon itu surganya. Jadi tidak ada masalah dengan investasi, kita semua mendukung dengan investasi di Cilegon. Tapi yang namanya investasi itu berlaku syarat dan ketentuan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Ya. Bahwa dalam pasal 3 itu jelas, investasi itu diantaranya harus memberikan manfaat ya kepada masyarakat, menghargai kearifan lokal dan seterusnya. Kira-kira. Dalam hal ini menyikapi PT Krakatau Posko, kami punya minimal dua kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan daerah dan masyarakat, yang kedua adalah kepentingan nasional. Yang kami sampaikan, pertama, bicara kepentingan daerah, maka ada kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat. Apakah itu baik melalui pemerintah maupun langsung dari industri kepada masyarakat. Karena syarat investasi juga adalah diantaranya transformasi teknologi, ya. Kemudian masih banyak syarat-syarat investasi. Artinya apa? Bahwa investasi tapi tidak begitu saja hanya untuk kepentingan perusahaan. Negara mengatur untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya adalah itu. Nah, kami menemukan beberapa hal yang sebetulnya sudah lama. Hanya kami juga kan tidak boleh melakukan upaya yang di luar hukum. Kami melakukan penelitian dulu terhadap beberapa persoalan yang diantaranya adalah pertama soal kepatuhan hukum. Ya, saya ingat betul ada beberapa hal potensi hukum yang dilanggar oleh PT Krakatau Posko. Kemudian yang kedua adalah kepentingan pengusaha daerah. Ya, ini kue ada di Cilegon kuenya. Tapi kenapa orang Cilegon makan kue ini susah? Ya, sederhananya begitulah. Saya tidak ada kepentingan secara pribadi di Posko, saya nggak ada bisnis di Posko. Ya, cuman saya melihat karena saya dulu bekas ketua Kadin, saya melihat ini ada sesuatu yang janggal. Bertahun-tahun sejak tahun 2011, 14 sampai dengan hari ini tahun 2013. Nah, poin pertama yang kami sampaikan adalah adanya dugaan penyimpangan dan manipulasi terhadap pajak daerah yang dilakukan oleh PT Krakatau Posko. Maka dalam hal ini mohon izin nanti Pak Pimpinan, saya minta kita komunikatif untuk menanyakan terkait angka, karena angka ini nggak bisa diskusi dengan lisan. Tapi kita buka di sini semuanya. Ya, temuan kami di lapangan bahwa PT Krakatau Posko itu mulai dibangun tahun 2011 dengan luas 16 hektar. Ya, jadi dalam PBB itu ada namanya pajak bumi, ada namanya pajak bangunan. Ya, kalau tidak salah pajak bumi berdasarkan IJOP ya di Krakatau Posko dan itu tercantum dalam NOP itu pajak bumi kurang lebih 3 juta lebih per meter.
Nah, luas Krakatau Posko itu yang dibangun kurang lebih awalnya 350 hektar, kemudian menjadi 340 hektar. Kira-kira betul apa enggak? Ya, itu nanti dijawab. Nah, kemudian yang kedua, luas bangunan pertama yang dilaporkan itu adalah 16 hektar. Tapi kemudian tahun 2014 itu berubah menjadi 34 hektar. Ya. Maka patokan pajak yang dibayar dan itu merupakan potensi pendapatan daerah itu adalah hanya berdasarkan luas 16 kali sekian hektar di tahun 2011 dan 34 hektar itu di tahun 2014. Sejak 2014 sampai dengan tahun 2023, ya, berdasarkan fakta di lapangan yang kami temukan, luas bangunan di Krakatau Posko itu sudah lebih dari 130 hektar. Ya, tapi ini dugaan, ya dugaan, tapi saya kira ini dugaannya sangat mendekati. Ternyata yang dibayar oleh Krakatau Posko itu baru 34 hektar. Berarti ada lebih hampir 100 hektar yang diduga tidak dibayarkan oleh PT Krakatau Posko. Ini saya sampaikan baru satu perusahaan ya Pak, di Cilegon. Ini baru Krakatau Posko, belum perusahaan yang lain. Artinya apa? Masyarakat dan pemerintah daerah itu punya potensi kehilangan pendapatan asli daerahnya itu dalam jumlah yang sangat signifikan. Nah, pertanyaannya, kalau itu kemudian terjadi, ini merugikan keuangan daerah atau merugikan keuangan negara, Pak? Itu saya tanyakan kepada Posko atau Posko. Itu yang pertama. Dan saya kira PAD itu kan punya kita semua. Ya. Manipulasi, kemudian penggelapan terhadap potensi pendapatan asli daerah itu merupakan bagian daripada korupsi. Jadi yang korupsi itu bukan pemerintah saja. Ya, karena setiap warga negara ini juga punya tanggung jawab terhadap hukum dan hukum mengatur semuanya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, menanggapi tadi kemumpengan sama tebelnya Cak Mul, saya kira teman-teman yang lain juga mumpung dan tebel sama. Menyikapi bagaimana potensi peluang kue yang ada di Cilegon ini, termasuk diantaranya adalah di Krakatau Posko. Saya memaklumi ya, perjuangan beliau yang saya kira cukup melelahkan kita maklumi. Karena memang industri itu kan punya sistem yang kuat. Apalagi investasi itu memang dinaungi oleh peraturan dan undang-undang. Tapi jangan salah, kalau mereka dinaungi oleh aturan dan undang-undang, kita masyarakat juga bisa masuk melalui aturan dan undang-undang. Karena apa? Semuanya punya kewajiban untuk taat hukum. Nah, menyikapi semua itu, saya melihat ini ada data yang saya sudah bintangi, Pak. Ada beberapa perusahaan dan masih ada beberapa perusahaan lagi yang memang menjadi bukti. Ya, bahwa betul yang disampaikan oleh Cak Mul tadi, bahwa semua potensi usaha dan hampir sebagian besar itu dikuasai oleh kata Cak Mul itu adalah Posko Family, betul. Kalau saya bilang bukan Posko Family, Pak, karena ini tidak ada hubungannya dengan Posko. Lebih daripada itu. Kalau Posko Family kita maklumi, kita tahu hanya ada satu perusahaan ya, yang merupakan anak perusahaan Posko. Dan itu patungan dengan KS. Tapi yang lainnya mohon maaf, kalau itu disebut Posko Family itu bohong besar. Karena sesungguhnya mereka itu bukan Posko Family, Pak, tapi oknum Korea Family. Ya, tolong dicatat ini. Silahkan dibuktikan bahwa ini bukan Posko Family, tapi mereka adalah oknum pengusaha Korea Family. Tidak ada hubungannya. Kita bisa maklumi, Pak. Kalau misalkan Posko punya saham, kemudian KS punya saham, anak perusahaan terlibat di situ, kita bisa maklumi. Tapi yang menjadi kita tidak bisa maklum adalah bahwa ini bukan merupakan bagian anak perusahaan para pemegang saham. Ini hanya akal-akalan seolah-olah kita terjebak mereka itu merupakan Posko Family. Padahal saya tegaskan, bukan Posko Family. Dan ini sudah dikuasai sejak berpuluh-puluh tahun. Ya, nanti dicek itu. Aspek kewajaran harga segala macam kita bisa minta BPK untuk melakukan audit. Kenapa? Karena saham KS sudah 50%. Di situ ada harta kekayaan negara. Nah, oleh karena itu saya minta tanggapan, karena ini dengar pendapat, saya minta tanggapan dari pihak Posko terkait apa yang kami sampaikan tadi, yang Cak Mul sampaikan dan Ketua Kadin sampaikan. Mohon dijelaskan secara transparan dan kita minta semuanya jelas dan terang pada hari ini.
Ya, tidak ada yang disembunyikan. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan beberapa hal. Jadi kami di sini yang hadir di dari PT Krakatau Posko menjadi undangan PRT adalah bagian dari Departemen Eksternal Pak, yang diutus oleh direksi kami untuk dapat menghadiri undangan RGP ini. Kebetulan sebagai informasi, direksi kami yang dalam hal ini mengurusi hal ini, mungkin beberapa sudah tahu dan tadi juga sudah disebut namanya, itu sedang memenuhi undangan serupa Pak, silaturahmi tapi di Jakarta sana Pak, di gedung MPR DPR. Jadi memang beliau tidak bisa hadir dan salam untuk kita semua di sini. Pada prinsipnya Pak, dengan surat-surat yang dikirimkan oleh dalam hal ini Pak Ahmad Munji ya, kepada kami di tanggal 3 Mei dan 20 Mei kalau tidak salah, kami ucapkan terima kasih Pak, karena terlepas dari kontennya apapun itu menunjukkan kepedulian kepada Krakatau Posko dan juga kepada warga Cilegon dari rekan-rekan dari PPAPR ya. Kemudian yang selanjutnya, kami dari Krakatau Posko dari awal berdiri Pak sampai hari ini itu akan selalu berusaha memenuhi peraturan yang berlaku di negara maupun di daerah gitu Pak, terkait menjalankan usaha atau bisnis kami. Dan pun dari ada 11 tadi yang sudah menyampaikan pendapat, aspirasi dan juga permohonannya Pak, yang cukup besar adalah terkait keberpihakan terhadap pengusaha lokal, gitu ya Pak ya. Hal ini sebetulnya kalau saya atau kami berpendapat Pak bahwa rakyat Cilegon di luar gedung ini itu beruntung Pak, punya bapak-bapak semua yang di depan kami pun punya industri yang besar-besar, karena bapak-bapak di sini peduli dengan warga Cilegon terlepas dari perannya masing-masing agar warga Cilegon bisa berusaha, bisa bekerja dan lain sebagainya. Kami terkait peluang usaha dan juga pengusaha lokal, dalam hal ini pengusaha Cilegon, karena kami berada di daerah kota Cilegon, itu selalu kita upayakan bahwa hal-hal yang memang memiliki potensi untuk dikerjakan oleh pengusaha lokal atau di Cilegon itu bisa kami share ke rekan-rekan pengusaha di Cilegon. Dan juga hal ini mungkin sudah dirasakan oleh beberapa pengusaha khususnya di daerah sekitar kami Pak, di daerah sekitar kami yang terdekat kami, dan itu menjadi prioritas kami Pak untuk mengutamakan pengusaha-pengusaha Cilegon. Kemudian sebagai informasi Pak, saat ini memang betul tadi kata Pak Haji Mumu dan juga rekan-rekan semua bahwa Krakatau Posko ini adalah perusahaan patungan antara Krakatau Steel dengan Posko. Dengan sekarang saat ini kepemilikan sahamnya sudah 50-50 dan juga porsi direksi saat ini sudah berimbang 3/3. 3 Indonesia dari Krakatau Steel dan juga 3 dari Posko Korea. Nah, masuk kepada pertanyaan Pak Haji Mumu dari APRI ya, ataupun dari beberapa rekan tadi. Jadi begini Pak, terkait data IMB dan lain sebagainya Pak Haji, mohon maaf. Jadi mungkin bukan di forum ini Pak bisa kami sampaikan. Kami ada datanya. Kami ada datanya, pasti ada, tidak mungkin kami tidak punya datanya Pak. Nah, terkait forum yang seperti apa yang lebih pas untuk menyampaikan data-data ini, tadi beberapa di bapak-bapak yang sudah bertanya atau memberikan masukan
mungkin di forum-forum yang memang dengan pihak-pihak langsung terkait. Misalnya kalau memang kita bicara tentang tadi ada dari tentang lingkungan, tidak ada salahnya kami didudukkan bersama dengan mungkin dinas lingkungan hidup. Tentang pajak tidak ada salahnya kita didudukkan dengan rekan-rekan dari BPKD ya mungkin ya, atau rekan-rekan terkait pajak. Saya kira soal data kita nggak minta on paper-nya, Pak. Ya, karena walaupun minta on paper itu boleh, kita masyarakat itu minta on paper boleh. Soal data kita nggak, cuma kita minta angkanya saja. Berapa luas yang tercantum dalam IEP, berapa luas yang tercantum dalam SPPT, itu bumi dan bangunan konstruksinya. Nah, kita tinggal lihat berapa yang dibayar. Ya. Kemudian bagaimana dengan SLT-nya, sertifikat layak fungsinya, apakah sesuai atau tidak? Saya kira masyarakat untuk dapatkan angka saja banyak masyarakat. Jadi kita supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Artinya saya tidak ingin kemudian besok dicap saya bermain single factor sendiri atau yang lain ya. Jadi supaya masyarakat semua tahu masalahnya, termasuk perusahaan apa saja kan saya kira datanya lebih gampang. Ya, kalau memang belum kita beli sebagian, tapi kita kepengen di sini direkam. Karena apa? Kalau yang hadir mungkin pimpinan, ya kita tidak sampai sejauh itu. Karena ini diutus, yang hadir adalah utusan, maka kita ingin ini kemudian punya dokumentasi, Pak. Ya, makanya saya minta teman-teman semua videokan berapa data-data itu. Jadi hanya angkanya saja, Pak. Saya nggak perlu minta SK-nya, itu urusan Bapak. Kita hanya minta angkanya saja. Berapa luas TMB-nya, berapa luas SPPT-nya, berapa yang dibayar gitu saja. Jadi itu benar. Ya, Budi. Ya baik, silakan dilanjutkan terkait mekanisme rapat hari ini. Kita memang rapat dengar pendapat terbuka, jadi pers pun hadir, silakan mau merekam. Silakan dilanjutkan. Jawab interaktif. Baik, terima kasih Pak Ketua RPP, Ketua Sidang Pak Haji Badromi, dan juga terima kasih Pak Haji Mumu. Mohon maaf Pak, jadi penyampaian data, insya Allah kami kembali lagi Pak, data kami ada Pak, tapi tadi sudah saya jadi masyarakat siapa saja sudah tahu. Jadi saya kira supaya ini bercepat tidak mengulur waktu, karena setelah ini saya ingin juga nanti membuat satgas Pak, ya membuat satgas untuk satgas untuk pengamanan PAD dan satgas investasi Pak. Jadi kita minta tidak hanya sampai sini. Jadi kalau yang hadir di sini kita di saya posko putus jadi masalah. Yang penting kita punya dokumentasi, dan dokumentasi itu bahan kita untuk melakukan hal selanjutnya. Ya. Jadi mohon izin Pak, saya keberatan kalau tidak bisa sampaikan data buat apa pertemuan kita hari ini. Jadi saya datanya disebutkan saja. Saya nggak perlu minta ini kertas. Saya hanya perlu saja berapa aja. Saya tambahin bahwa Bapak dari posko ini bohong. Tadi memiliki potensi usaha, di share juga bohong. Ini ada teman-teman pengusaha lokal, di share nggak kalau ada kerjaan? Ya, bohong dia. Prioritas sudah bohong. Artinya, buat orang yang mau mengaku bohong gitu kan. Ini jangan kasih balik kalau dijawab. Mohon Bapak Ibu tertib, mohon dihadiri forum kami, tidak boleh teriak-teriak. Kita beri kesempatan Pak Reja bisa disampaikan misalkan perkiraan yang diketahui Pak Reja mungkin maksudnya yang diketahui teman-teman yang hari ini mewakili, silakan disebutkan atas pertanyaan yang disampaikan. baik Pak, kami tidak diberi wewenang Pak untuk menyampaikan. Jadi Pak Dewan, kami di forum ini tidak diberikan wewenang, tapi kami insya Allah terbuka jika memang forum itu masuk terkait. Dan saya juga izin saran Pak Ketua, ya
mungkin tadi ada satu yang menyampaikan bahwa ada baiknya forum ini memang dihadiri oleh juga dari pihak-pihak Pemkot yang terkait. Izin, terima kasih. Apa dia Pak Haji? Ya. Oke, mungkin tidak diberikan ruangan, terus pertanyaannya diutus ke sini untuk apa Pak? Ini beberapa orang yang diutus ke sini, masa jawabannya hanya karena kami diberikan ruangan? Tapi oke, saya tanya sekarang, betul tidak data luas yang tercantum dalam IMP itu terakhir 2014 luasnya adalah 3,5 hektar, 35 hektar, betul atau tidak? Anda jawab betul atau tidak itu aja Pak, mau sampai ke cerita. Kami tidak akan menjawab itu. Satu, data wajib pajak ini itu adalah rahasia antara wajib pajak. Kami akan kemudian kami meminta kami tidak diberikan masalah hukum apa yang Anda sampaikan bahwa itu data wajib pajak rumah rahasia wajib pajak Pak? Ini pajak daerah yang masyarakat berhak untuk mengetahui. Ya, kenapa? Ini menyangkut pajak daerah. Saya hanya sekarang saudara tidak bisa menjelaskan, ya karena tidak punya kewenangan alasannya dari dia. Sekarang saya tanya, betul nggak data yang saya sampaikan bahwa pajak terakhir yang dibayar itu per 2014 sampai saat ini luasnya cuma 35 hektar, betul atau tidak? kami tidak bisa jawab. Ini nggak bisa jawab, kita nggak usah maksa. Ini bukti bahwa ada sesuatu yang diduga disembunyikan. Izin Pak, saya lanjutkan. Mau izin, saya tadi nggak bisa jawab kan? Ada kewenangan jawab kan? Sekarang saya tanya lagi. Luas SPPT bumi yang dibayar berapa? Bapak, Sama, jawabannya sama. terkait dengan pajak, ini kami ada angka yang diduga selisih dari Bapak. Selisih ini tentu kan kami harus periksa ke dalam. Periksa ke dalam. Dan kami ini selalu berupaya tepat waktu, tepat besaran membayar pajak itu kepada pemerintah. Pak, sudah. Nah, Hari ini baru bicara akan periksa, mohon maaf ya. Hari ini baru bicara akan periksa. Sejak tanggal berapa saya kirim surat? saya tahu Pak, tapi Tanggal 20. betul Pak. Tapi ini karena ada timnya yang khusus, kami tidak diberikan izin mengeluarkan angka itu terhadap selisih. Karena angka itu juga bukan milik kami Pak. Oke, nggak apa-apa, makasih. Ya, nggak dijawab nggak apa-apa. Saya hanya butuh bisa dijawab atau tidak. Dan kalau perhatikan, kalau video dipasang semua, ya. Jadi luas bumi yang dibayar itu 35 hektar, betul atau luas bangunan yang dibayar itu 30 hektar, betul atau tidak? Nggak bisa jawab. Kalau betul dicatat. Kemudian bahwa faktanya berdasarkan data yang kami peroleh, diduga luas itu saat ini lebih dari 130 hektar, betul atau tidak? Bisa jawab atau tidak? Bisa jawab. Catat. Ada masalah. Ada masalah. Ya artinya apa? Ini biar publik mengetahui bahwa diduga ada disembunyikan Pak. Sebetulnya soal PBB itu simpel-simpel saja sebetulnya. Siapa yang bisa lihat kok? Ya, saya punya rumah, saya bayar pajak kemudian bangunan. Saya, anak saya, keluarga saya bisa lihat, tetangga saya bisa lihat bebas-bebas ada kok. Kalau datanya dari Pak, ya. Kita butuhkan adalah kejujuran dan pengakuan. Ya. Dan saya yakin, saya yakin Pak Edwin dan teman-teman di sini status keluarga negaraannya masih warga negara Indonesia, bukan warga negara Korea. Ya, jadi saya minta tolong jujur karena apa? Karena ini menyangkut hak masyarakat. Hak pemerintah daerah. Saya katakan Pak Ketua, ya pimpinan, kalau hanya satu perusahaan yang bocor dengan jumlah angka yang signifikan, berapa kali perusahaan Cirebon ini? Cirebon itu kota industri yang besar, ya yang industri yang besar. Tapi PAD kita cuma 800 miliar Pak. Nah, pertanyaannya kemana kebocoran ini?
Nah, jangan-jangan semodel ini Pak perilakunya, gitu ya. Nah, kita ingin mitigasi ini terus sampai tuntas, nggak mau setengah-setengah. Dan jujur dalam hal ini saya tidak ada kepentingan proyek, ya, tidak ada kepentingan cari urusan kue, urusan belakangan, ya, nanti itu urusan pengusaha lah. Tapi yang penting hak masyarakat kita ini harus terjaga. Baik, kembali saya tanya Pak, berapa fakta luas yang ada di lapangan? Kalau saya nyatakan bahwa luas konstruksi di lapangan itu 130 hektar lebih, itu betul atau tidak? Ya Pak? Sekali lagi kami tidak akan jawab. Sebentar. Hadirin sekalian, mohon hargai, kami sudah memfasilitasi, tolong hargai. Soal menjawab atau tidak tadi Pak Kiai Haji Ali Mujahidin sudah menyatakan ya hak juga. Kita dapat dengan pendapat, kita dengarkan dan silakan berpendapat. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin apakah karena kapasitas kadernya atau seperti apa kewenangannya sehingga tidak bisa dijawab. Tapi menurut catatan kami terkait dengan dugaan potensi pendapatan yang loss ini tentu akan kita tidak lanjuti. Setuju, setuju. Ya, nanti kita minta juga kita berkomunikasi. Ya, ada beberapa pertanyaan lagi sedikit saja. Mau dijawab enggak masalah. Ya, ya, saya ingin tanya aja. Tapi kami mohon audiens atau Bapak semuanya tenang. Nah, itu terkait dengan pajak ya Pak, pajak daerah. Nah, sekarang saya tanya, terkait mereka yang menikmati kue, ya, kue Krakatau Posko yang ada di Cirebon ini, nah, itu perusahaannya, saya mau tanya satu-satu, ya Pak, hanya data terbatas ini, lalu saya minta saya ingin tanyakan dijawab itu urusan sampean. PT Posko DX Indonesia itu anak perusahaan KP atau bukan? Tidak tahu. Jadi izin Pak bahwa PT Posko DX itu ada bekerja di Krakatau Posko Pak. Ya. Nah, Krakatau Posko ini tidak memiliki anak kecuali satu Pak. Ya. Anak usaha Krakatau Posko ini hanya PT KPS. Oke, nah berarti betul bahwa yang saya sampaikan tadi mereka itu bukan anak perusahaan KP. Bukan kan? Nah, di sini ada PT Posko DX Indonesia, kemudian ada PT apa lagi? Ada PT Jin apa nih? Jin Sungai Indonesia ya. Nah, jadi jelas ya bahwa para Cak Mulgani, ya, Cak Mulgani mana? Jangan salah sebut, ya, jangan salah sebut. Mereka itu bukan Posko Fan. Mereka itu adalah oknum pengusaha Korea yang bercokol di Krakatau Posko. Ya. Awas, ini jangan salah sebut, jangan disebut mereka Posko Fan. Ya, kalau Posko Fan mungkin boleh-boleh saja. Kenapa? Mereka bagian daripada pemegang saham. Tapi ini semua daftar perusahaan yang ada di sini, yang di bintang ini bukan anak perusahaan Posko, bukan anak perusahaan KP, bukan anak perusahaan Krakatau Steel, tapi oknum pengusaha Korea. Jelas ya, sebutannya sudah jelas nih, sudah persepsi sama. Artinya apa? Bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Krakatau Posko, kecuali hubungan bisnis yang memang mereka sudah nikmati selama ini. Nah, ini tolong dicatat. Jadi perusahaan KP saya tegaskan hanya punya anak perusahaan satu perusahaan. Pak, izin Pak. Iya. Jadi di dalam Krakatau Posko ini ada berbagai jenis perusahaan Pak. Iya. Usaha di dalam. Ada yang memang tadi anaknya Krakatau Posko. Itu satu namanya KPSG dari Pak. Itu juga ada di dalam. Ada juga dari Krakatau Steel Group murni. Itu ada seperti PT KPDP dan lain sebagainya. Ada juga dari Posko itu sendiri, contohnya seperti yang Posko DX, Pak. Ya. Ada yang hasil joint venture antara KS Group dengan Posko Family. Posko DX ini punya saham berapa Pak Poskonya? Itu belum bisa dijawab Pak. Ya, nanti dulu. Kalau sebut anak perusahaan itu harus jelas sahamnya 99% itu baru anak perusahaan gitu ya. Jadi saham sekian persen itu saya kira bukan anak perusahaan.
Ini sebetulnya sebagai bagian dugaan produk konspirasi, ya, konspirasi untuk mengelabui masyarakat bahwa seolah-olah ini anak perusahaan Posko atau anak perusahaan Krakatau Posko. Padahal ini sebetulnya bukan, ya. Jadi semuanya ini perusahaan oknum-oknum pengusaha Korea, ya. Jadi saya minta kepada ketua tadi perwakilannya, mari bergabung kembali, ya. Ini punya hak kita, ya, kue rumah kita ada di kampung kita, masa orang lain anak-anak kita, ya. Nah, kalau bicara keterbukaan, kapan pengusaha daerah diundang? Di sini ada kadin, di sini ada asosiasi. Kapan menjadikan informasi kepada kadin untuk mengundang pengusaha daerah? Nah, kalau bicara keterbukaan, barangkali itu. Dan saya lengkapi Pak Haji, Pak Ketua, izin tadi dari beberapa jenis perusahaan itu yang terkait dengan Krakatau Posko, Krakatau Steel dan juga Posko, dan juga ada yang tidak terkait dengan ketiganya adalah perusahaan dalam negeri yang beberapa diantaranya adalah dari rekan-rekan di Cilegon itu sendiri, Pak. Demikian. Jadi Pak, saya juga mau menambahkan, tentu Bapak-Bapak pengen tahu kenapa perusahaan-perusahaan yang tadi disampaikan itu perusahaan Korea ini ada dan akan lama dengan Krakatau Posko, Pak. Jadi perusahaan ini hadir, itu dia ini menyertakan teknologi dan beberapa fasilitasnya itu menempel ke produknya, ke fasilitas produknya, ke fasilitas operasinya Krakatau Posko, Pak. Ya. Jadi kayak KRNG, Pak, ya, KRNG, kemudian Postek, itu dia memiliki bukan hanya orang, Pak. Dia memiliki teknologi, pengalaman, dan fasilitasnya itu intens dengan pabrik baja di sana. Mohon maaf Pak, saya potong. Sebentar Pak. Ya, ini maksud saudara ingin menyampaikan bahwa pengusaha daerah tidak mampu. Bukan, makanya ya. Sebaiknya ini mungkin bahasa halus yang saudara sampaikan, yang maksudnya adalah mereka lebih mampu dan lebih expert, begitu kan? Pak, izinkan tadi saya jelaskan, nanti diskusinya kita nggak memuaskan. Saya jelaskan Pak, masyarakat Cilegon ini sudah terbiasa dengan industri sejak tahun 77. Ya, ladang mereka itu bukan sawah, bukan kebun lagi. Semua industri Cilegon itu masyarakat Cilegon pernah kita bangun. Dan semuanya oke-oke aja, itu ada masalah. Ya, artinya apa? Jangan ada bahasa itu meskipun bahasa halus ingin menyampaikan bahwa pengusaha daerah ini sebetulnya nggak mampu, betul kan? Gitu. Silakan. Kami boleh jawab Pak. Biar selesai dulu Pak. Jadi yang saya jadi gini Pak, begitu dia datang, dia ini memiliki fasilitas yang membutuhkan investasinya juga baliknya tidak 5 tahun Pak. Itu puluhan tahun baru bisa kembali. Jadi dia akan kawin dengan HP ini agak lama, sehingga investasinya itu akan balik dalam cukup lama. Nah, terkait dengan hal ini, kami juga concern Pak. Ada produk-produk, ada wilayah-wilayah yang tidak memerlukan fasilitas itu. Tidak memerlukan fasilitas itu. Tentu ini kami buka ke pengusaha lokal. Berapa hari ini dari pengusaha lokal? Sebentar Pak, mohon izin kami disampaikan dulu. Anda bicara soal fasilitas apapun juga, kan nggak pernah ditawarkan kepada pengusaha daerah. Introduksi seolah-olah planning yang dibangun, ya, planning yang dibangun itu seolah-olah bahwa mereka itu lebih hebat gitu loh, mereka lebih mampu gitu kan. Jangan orang begitu, maksud saya gini, kita fair saja, apakah pernah pulang ditawarkan kepada pengusaha daerah? Interupsi Ketua, saya menambahkan Singkat saja, singkat. singkat. Pertama, yang dikatakan oleh manajemen Posko soal pengusaha itu bohong semua. Saya menyaksikan dari dekat dan secara langsung. Itu pertama. Kedua, saya kira ini sudah tidak relevan ngomongin dengan manajemen sekarang yang ada di depan kita ini. Saya berharap kita ada tindak lanjut RTL-nya, langsung kita ke kantor Krakatau Posko agar yang berkaitan langsung, yang penting langsung kita hadirkan di sana. Itu klausul kita dua itu. Saya sepakat bahwa ngomongin tadi Pak Kiai bilang bahwa kita nggak mampu. Orang Postek itu cuman alat berat gitu kan. Nggak ada itu lagian ini udah berapa puluh tahun, udah transfer knowledge-nya tuh harusnya udah sampai Pak. Makanya kita ini nggak bodoh-bodoh. Saya ingat ada satu budayawan, sejarawan bilang kenapa perusahaan Krakatau Steel itu ada di kota Cilegon.
karena SDM-nya mumpuni. Dengan bangga karena dulu ada Al-Hadiah. Hari ini kita masih mau dianggap sama kayak 70 tahun kemarin. Kan bego kita, Pak. Kita udah bego, Pak. Oke, cukup. Gitu ya. Terima kasih. Itu dua hal itu. Ya, Saya minta. terima kasih. Cukup. Pak Sanudin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat sayangkan sekali ini dalam kondisi seperti itu, Pak Edwin. Mohon maaf, Pak Edwin itu defensif banget sih posisinya hari ini. Kenapa sih posko itu? Padahal kita Bapak dengan saya itu sama-sama loh. Karena kayaknya burungnya burung Garuda. Saya bukan burung Ubed. Pak Mumut tadi tanya tentang pengelapan yang di dinas pengelapan. Bapak jawab tegas, tidak bisa jawab. Betul. Begitu kesempatan pengusaha, Bapak menjawab bahwa mereka itu sudah masalah teknologi yang menjadi persoalan. Apa maksudnya itu? Kenapa nggak Bapak musuli hari ini? Hari ini pertemuan tidak bisa dilanjutkan karena kami tidak bisa ambil keputusan. Ada pertemuan kedua, itu kan lebih baik. Ya. Saya ini anggota dewan. Ini masyarakat saya, mereka yang pilih saya. Akhirnya saya nggak bisa tahu posisinya kayak begini. Masyarakat saya bernanda ke masyarakat industri. Ada di Cilegon. Cuma saya juga titip, Pak. Titip di masyarakat ada kultur yang Bapak rubah di masyarakat Cilegon. Masyarakat Cilegon itu dulunya tani, Kak. Dunia industri begitu datang dunia industri masyarakat Cilegon ditinggalkan. Di sini tuh ngomongnya karena memang Bapak tidak bisa menjawab dari satu pertanyaan tadi. Sudah di close. Kasih masukan buat kami. Ada lagi pertemuan kedua dengan direksi. Kami siap. Tolong hargai maksudnya. Ini tolong kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir di ruangan ini gedung terhormat. Kita kumpul di sini dalam rangka dengar pendapat. Ini bukan gedung persidangan. Semua masyarakat kita, bapak-bapak masyarakat kita, industri juga masyarakat kita. Ini dalam rangka dengar pendapat. Jujur kami juga kecewa, DPRD kecewa dengan pihak posko. Dengan kita diundang rapat, tentu Bapak diutus, tentunya kan data-data yang dipersiapkan. Ini hearing dengan pendapat dalam kerangka kaitan dengan undangan. Bapak diutus oleh pimpinan Bapak, tentunya Bapak udah harus mempersiapkan data-data ketika hadir di depan ini. Sehingga terjadilah dengan pendapat itu ada solusi, sehingga tidak buntu. Kemudian kalau Bapak hadir di ruangan ini, terus kemudian Bapak tidak bisa menjawab apa yang disampaikan, kemudian juga ini tidak akan mencari solusi. Kehadiran di sini buat apa kan sia-sia.
Oleh karena itu maka pimpinan kami usulkan akan dilakukan undangan yang kedua. Tolong Bapak hadirkan pimpinan Bapak dan data-data bagian keuangan yang berkaitan dengan PBB. Sehingga kami juga nanti akan undang BPBKD dari pihak pemerintah. Sehingga akan terbuka transparansi publik di mata masyarakat. Ini juga jangan-jangan ada dugaan eksekutif juga bermain di pagi. Karena kita juga tahunya hanya laporan dari pihak pemerintah bahwa PAD-nya sekian, pajaknya sekian, kontribusinya sekian. Nah, ini ada laporan dari pihak pemerintah bahwa ada dugaan KS Posko itu ada dugaan manipulasi data. Dan ini harus dilanjutkan. Kami juga akan panggil dan undangan DPPKD. Ini jangan-jangan ada dugaan bermain juga di BPKD dengan pihak Posko. Oleh karenanya, tolong masyarakat, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, tolong jangan tidur, jangan sorak-sorak, karena ini bukan gedung main-main. Ini gedung terhormat dan Bapak dihargai hadir di ruangan ini dan kami undang di ruangan ini dalam rangka untuk mencari solusi, bukan untuk sorak-sorak di sini. Ternyata tidak ada solusi. Sehubungan belum ada solusi, maka kami akan usulkan pada pimpinan DPRD untuk mengundang yang kedua kali untuk hadir di sini dan akan dihadirkan pihak eksekutif di sini. Mungkin Pak Wali Kota juga diminta untuk hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi, buat saya dijawab nanti. Ya, tapi kalau teman-teman video tanya. Live. Pak, yang saya ingin tanyakan, kalau manipulasi dan penggelapan pajak itu merugikan keuangan negara, apa keuangan daerah? Ulang ya. Kalau manipulasi dan penggelapan pajak PBB itu adalah merupakan kerugian negara atau kerugian daerah? Kerugian daerah. Kalau tunjukkan ya, PBB itu penggelapan dan manipulasinya adalah kerugian daerah, betul begitu? Kalau dijawab dijawab. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kerugian negara dan daerah itu masuk ke dalam kategori korupsi atau bukan? Kalau kerugian negara dan kerugian daerah itu masuk kategori perbuatan korupsi atau bukan? Kerugiannya mungkin harusnya lebih spesifik, Pak. Kalau kerugiannya akibat manipulasi yang menguntungkan seseorang, muter. Intinya kerugian negara dan kerugian daerah itu korupsi. Ya. Untuk korupsi. Ya. Tidak. Kalau videokan silakan. Setuju. Bisa jelaskan. Nah, kemudian Dewan Dewan, kami meminta mohon kepada Dewan supaya ini kita tangkap, ya. Kalau berkenan direkomendasikan untuk dibuat satgas, ya, satgas yang tadi saya sudah catat, satgas penyelamat PAD dan investasi atau mitigasi investasi betul-betul yang melibatkan masyarakat, ada Kadin, ada ASN. Saya nggak terlibat nggak apa-apa. Jadi nanti ada perguruan tinggi, ada apa ya, kemudian dari pemerintah dilibatkan untuk coba sama-sama langkah awal kita melakukan pengukuran terhadap konstruksi fisik yang ada di posko. Karena perkiraan saya, ini patut juga ya, bukan hanya 130 hektar Pak, sudah lebih dari 130 hektar konstruksi yang dibangun. Yang mungkin bangunan itu merupakan bagian daripada punya oknum fasilitas oknum rakyat, pengusaha rakyat tadi ya. Jadi mohon ini supaya nanti tidak bias tidak benar. Jadi saya minta pimpinan Dewan untuk merekomendasikan dibuat satgas penyelamat PAD dan mitigasi investasi di Kota Cilegon. Supaya apa? Supaya ke depan ini menjadi perhatian penting dan saya minta mengajukan jika satu perusahaan saja bocor dan angka yang signifikan, ya, ada beberapa perusahaan di Cilegon
Ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan semuanya terjadi. Maka supaya masyarakat kebutuhan tidak dirugikan, supaya PAD kita tidak bocor, ya, kita berharap dibuat satgas itu yang nanti akan mengawal semuanya supaya betul-betul menjadi baik. Barangkali itu saja. Terima kasih. Kita akan termasuk yang terkait masalah pembentukan satgas. Itu akan kita tuangkan di dalam dokumentasi. Kita akan berkoordinasi melaporkan dulu ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Nah, ada yang kita tidak lanjuti dengan pemerintah daerah, nanti bapak-bapak juga sama. Di BKAD tadi juga ada yang menyinggung persoalan lingkungan, berarti daerah harus kita undang. Mungkin kepala daerah juga kita undang untuk membuka tabir ini supaya terang-terang. Nah, kedua berkaitan dengan masalah pengusaha, ini kan jelas termasuk Pak Patronan juga Kadin PP, ini ada Kadin juga. Artinya komponen-komponen atau pihak-pihak yang berkaitan dengan urusan pengusaha ini juga. Nah, maka nanti kita bareng-bareng kita tidak lanjuti supaya yang tadi dikatakan oknum ini, bagaimana supaya kita minimalisir sehingga kemudian pengusaha daerah itu bisa ikut ambil bagian di dalam atau proses tersebut. Soal alih teknologi, soal hal-hal yang menyangkut yang tadi disampaikan itu sebenarnya kalau bicara Cilegon mampu, kalau kesempatan ada pasti mampu. Saya kira bapak-bapak ibu potensial cukup ya. Nanti kita tidak lanjuti tahun ini. Baik, terima kasih kepada terima kasih kepada Kadin, kepada PDA ya, semuanya yang ada di luar ini. Dan marilah kita tutup rapat dapat ini dengan bersama-sama menjalankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.